Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita menunjukkan kepada sejenak supaya nanti acara ini bisa berkah dan lancar. Ala hadhihi hadis solehah bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ni'ama ya hakim ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi min jamil ahwali wal ahwal wa rabbil alamin al-hajjat wa sallallahu syai'an wa tarfa'una biha indaka darajat wa bitarikuna bi afsar ya jamil khairat il hayy wa badanat. Allahumma inna bidzikra wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 1 Kartowarjo. Saderengipun monggo sareng-sareng kita tansah mendoaken raos puji syukur dhateng Sopan Gusti Ilahi ingkang sampun paring dinten-dinten kalimantan dumateng kula panjenengan sehingga saged rawuh makempal wonten ruang pertemuan kanthi sing boten wonten alangan singar menapa. Salawat salam tansah tunjuk dumateng panutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula panjenengan tansah mawan-mawan sahabatipun di dunia wa dunya wa akhirat. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, untuk hari ini kita pelaksanaan peningkatan implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Kartowarjo yang dalam ini ada pengimbasan dari modul 1.4 atau budaya positif dari CPB dari SMP 1 Kartowarjo, Ibu Faida Daningrum. Mari ini menjadikan suatu momen bagi kita semua untuk selalu belajar dan terus belajar. Ketika kita dipercaya menjadi guru, ketika kita diberi amanah untuk mendidik, membimbing, dan melatih anak-anak kita untuk menghadapi masa depan mereka. Ternyata kita harus juga pandai-pandai menyesuaikan diri terkait dengan kemajuan zaman yang notabene tidak boleh hanya menyerah begitu saja apa-apa ada yang kita miliki terkait dengan pembelajaran untuk anak-anak kita.
karena masa depan nanti untuk anak-anak kita, dan kita harus menyesuaikan diri. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan melihat apa yang terjadi pada anak didik kita. Menjadi tanggung jawab kita bersama, mau kita bawa kemana anak-anak kita. Berlayar dengan kapal SMP 1 Katoarjo ini banyak sekali faktor yang menentukan, baik dari sarana prasarana, dari metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Untuk itu, ketika negara kita sedang menggulirkan kurikulum merdeka, kita juga wajib untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi program Departemen Pendidikan, khususnya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, dan dalam hal ini betul-betul respect terhadap pelaksanaan IKN yang kemarin kita pernah menduduki posisi pertama atau ranking 1 di urutan pelaksanaan IKN se-Provinsi Jawa Timur. Setelah adanya perkembangan, mungkin kita agak teledor sehingga kita terpuruk kembali di posisi 12. Alhamdulillah kemarin pada saat pengukuhan guru penggerak angkatan keempat atau yang pertama untuk Kabupaten Magetan, Ibu Lutfiana dan kawan-kawan, ada informasi kita sudah naik ke urutan ke-10. Ini tak lepas dari kita dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kurikulum merdeka. Di antaranya pembebasan seperti ini, dan monggo Bapak Ibu guru terus dilanjut kegiatan dengan PMM-nya. Platform Merdeka Belajar terus ditangguhkan, baik di pelatihan mandiri, mungkin ada juga tugas-tugas yang harus kita laksanakan, dan biasanya kita mentok di berbagi praktek baik. Ini monggo, mungkin ini sudah ada salah satu contoh budaya positif yang dapat kita unggah di PBN kita terkait dengan berbagi praktek baiknya. Dengan demikian nanti kita berharap Kabupaten Magetan juga bisa mengejar ketinggalan yang kemarin sudah kita duduki di posisi 1. Harapan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Bupati, kita selalu berupaya untuk terus belajar terkait dengan kurikulum merdeka ini. Kita sadar bahwa kemampuan kita mungkin berbeda dengan generasi muda sekarang. Untuk itu terkait dengan IT, monggo tidak usah malu dan ragu bila memang kita belum tahu bertanya. Saya sendiri juga masih kurang terkait dengan IT dan kurikulum merdeka ini, dan kemarin juga dari lembaga besar, balai besar guru penggerak dari Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan bahwa kita harus terus belajar walaupun secara otodidak. Apalagi kita sudah divalidasi lewat PMM ini beberapa modul yang menurut saya mungkin kita juga belum menyelesaikannya. Monggo momen-momen seperti ini kita jadikan cangkul untuk kita semua, tidak usah melihat kekurangan teman, kita cukup mengevaluasi diri kita masing-masing. Syukur kalau kita bersama-sama, mungkin teman yang sudah ada modul yang lebih bisa mengajari teman-teman untuk bisa menyelesaikan modul-modul yang belum kita selesaikan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon seperti yang dikatakan Ibu Lutfi tadi, kita mengikuti ini dengan baik, dengan santai, dengan nyaman, namun diharapkan sampai selesainya acara pada siang hari ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kami mungkin selaku pimpinan tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Semua ada kurang dan lebihnya.
Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kadoarjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Kadoarjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita pada hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu guru semua sudah tersorawuh membersamai saya, membantu saya untuk membuat tugas, salah satu tugas saya dalam program yang saya ikuti, yaitu program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magetan. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hari ini berani berdiri di depan panjenengan sedoyo jenengan dresek. Bukan saya berarti menggurui atau saya merasa pintar atau pandai, bukan Bapak Ibu guru. Di sini mari kita belajar bersama, kita berdiskusi bersama, kita sharing bersama mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta SMP 1 Kartoharjo. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, saya akan menayangkan sebuah video singkat. Nah, nanti setelah video itu ditayangkan, mohon ada satu atau dua Bapak Ibu guru untuk menyampaikan tanggapannya mengenai video tersebut. Nah, video tersebut mengenai posisi kontrol guru atau kita sudah lama yang jadi guru, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 25 tahun. Nah, posisi kita itu sebagai guru seperti apa? Nih, mangke kita berefleksi bersama-sama. Monggo Bu. Guru seperti apakah kita selama ini? Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton. Silakan. Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ini yang kedua, Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas.
kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Yang ketiga, Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu nanti, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat satu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? yang keempat, Boleh aman. Kamu nggak pakai baju olahraga? Kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat 1 IPA. yang kelima, Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore nemenin ibu jaga warung, gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Siapa dulu sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. nah itu tadi sedikit tayangan video mengenai posisi kontrol guru. Nah, mohon ada 1 atau 2 tanggapan seperti apa guru, seperti apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin ada yang tadi, ada yang seperti yang pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima. Monggo. Jadi guru yang seperti apa menjadi? Yang berapa? Kalau saya seperti nomor 3. Terus guru kaporit. Alasannya apa? Alasan saya sebagai seorang guru itu kita ya harus mengetahui bagaimana situasi atau kondisi anak di dalam kesehariannya. Terus yang kedua, sebagai seorang guru hendaknya kita harus mendekati anak itu, bagaimana dia belajar di rumah dan memberikan semangat atau dorongan agar dia bisa mengatur waktu dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeti atas tanggapannya. Ya. Pak Ferry. Pak Bu Heri mungkin mau menambahkan. Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wanita waktu yang diberikan. Mungkin ini lebih tepatnya kita sharing karena kita kumpul di sini yang dikatakan Wanita tadi saling melengkapi. Kalau saya melihat dari 5 gambar ini perspektif saya sendiri, kita melihat 5 ini menurut saya kita gabungkan mana yang baik, kita ambil mana yang negatif. Karena walaupun yang pertama pasti ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Begitu pula yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Tetapi seorang guru minimal ada satu hati di nurani kita bahwa kita tidak perlu melupakan bahwa anak itu berbeda antara karakter satu dengan karakter yang lain. Saya pastikan berbeda karena kita di ruangan ini juga berbeda. Ada yang rambutnya putih, coklat, buta juga ada. Nah di sini menurut saya pribadi guru itu harus pandai-pandai melihat situasi.
bukan berarti diukur dari lama kerjanya atau tidak, bukan bisa. Jadi oleh sebab itu di IKM dikatakan implementasi kurikulum merdeka, saya merdeka untuk belajar yang dikatakan Guru tadi tidak ditentukan usia, bisa jadi usianya lebih muda tapi wawasannya lebih luas. Jadi intinya guru harus mengerti posisi, situasi, karakter, kondisi yang dialami oleh siswa tersebut. Jadi kita tidak bisa seperti yang pertama, misalnya pertama bagus disiplinnya kita ambil, tapi sisi lainnya ada negatifnya. Nah, kita tidak tahu situasi anak, harus kumpulkan siapa tahu anak tersebut mungkin di rumah ada pekerjaan yang urgent yang harus diselesaikan. Maka saya lebih condong kalau suruh milih 1 sampai 5, saya akan memilih segi positifnya. Dan saya juga jadi guru tidak sempurna, pasti ada sesuatu yang salah katakanlah. Tapi ada baiknya dari 5 itu kita ambil positifnya, yang negatifnya kita singkirkan. Jadi saya tidak memilih, tapi saya tetap 5 itu ada positifnya. Saya rekrut istilahnya untuk katakanlah perbaikan di yang sekarang ini kita gembor-gemborkan implementasi kurikulum merdeka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Muhyiddin. Terima kasih Pak Muhyiddin. Ya memang benar kita menjadi guru tidak harus berapa lama kita menjadi guru ya Pak. Jadi nanti lebih lanjut kita bahas bersama di bab yang ada di modul yaitu tentang posisi kontrol guru. Sekarang kita mulai saja masuk ke materi ya. Monggo Bu Lili. Nggih, slide-nya. Ini. Gambar pembahasan modul 1.4 tentang penerapan konsep inti budaya positif. Nah, oleh saya sendiri, Farida Listianingrum, CGD Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Nah, selama saya mengikuti program calon guru penggerak ini, saya dibersamai oleh Ibu Fasilitator Ibu Suginah MPD dari Kabupaten Ponorogo, kemudian Ibu pengajar praktek saya Ibu Agim Windati MPD dari SMP 1 Karas Kabupaten Magetan. Nah, yang akan saya paparkan adalah mengenai konsep inti modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Nah, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, itu bisa kita bedakan menjadi 2, yaitu pendidikan pada zaman kolonial Belanda dan pendidikan paradigma baru. Ketika pendidikan zaman kolonial Belanda itu rakyat hanya diajari untuk berhitung, menulis, dan membaca, dan itu semuanya tentu saja untuk kepentingan penjajah Belanda. Kemudian pada pendidikan paradigma baru yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu harus berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Karena pada dasarnya murid itu bagaikan bukan kertas kosong yang kita coret-coret, tidak, tetapi pada dasarnya anak itu sudah membawa pola dari lahir. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu hanya menebalkan pola yang samar-samar itu. Menurut selanjutnya, pada pendidikan paradigma baru, pembelajarannya harus yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sering kita dengung-dengungkan kepada anak-anak. Nah, sekarang masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan.
Nah, jika dikaitkan dengan profesi kita sebagai pendidik, tujuan kita mendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hadiah, ancaman maupun takut akan hukuman. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu pada prinsipnya ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kaitannya di situ ada gambar makan, ya. Nah, berarti hubungannya dengan makan, minum, keamanan, kemudian kesehatan, atau kita sering mengatakan sandang, papan, lan, pangan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kaitannya dengan aspek sosial dan psikologis, yaitu gimana kita merasakan rasa saling menyayangi, saling mencintai, menghargai. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan atau power. Nah, ini bisa diizinkan jika anak itu mempunyai keinginan yang kuat dan dia ingin keberadaannya itu diakui oleh orang lain dengan prestasi-prestasi yang dia miliki. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Nah, ini contohnya banyak ya, kalau anak-anak jam kosong mesti hore bebas, itu hak anak untuk kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, gembira, riang untuk mencapai kebahagiaan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dorongan atau perilaku manusia itu bisa dijadikan dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik berarti motivasi atau dorongan yang berasal dari luar anak tersebut. Nah, misalnya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Berarti kan dorongannya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Kemudian jika motivasi intrinsik berarti motivasi atau dorongan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, yang dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal itu berupa hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah hukuman, karena hukuman itu terus terang saja mesti menyakitkan. Sopo sing gelem dihukum, mesti rasanya sakit. Terus akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak. Kemudian hukuman juga bersifat memaksa. Kemudian dengan memaksa jelas saja anak akan menjadi takut. Nah, dengan takut anak akan menyembunyikan kesalahannya dan anak akan menjadi rendah diri. Itu adalah efek dari hukuman. Yang kedua adalah penghargaan atau pemberian hadiah. Ini juga termasuk dalam konsep disiplin yang gagal. Karena apa? Karena dirasa tidak efektif dan itu merusak hubungan atau menimbulkan rasa iri
terhadap teman yang lain. Kok kayak dikai hadiah kok aku ora. Kemudian mematikan kreativitas. Dia berkreativitas karena hanya ingin mengejar hadiah. Kemudian menghukum dengan sistem ranking itu sebenarnya juga tidak boleh, termasuk dalam konsep disiplin yang gagal. Karena itu merampas hak menghargai diri sendiri. Selanjutnya, nah ini yang sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, dengan konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek dan itu perlu monitoring berkelanjutan antara guru dengan siswa. Kemudian menggunakan stimulus respon, nah murid akan menghargai peraturan dan murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian dengan restitusi, murid bertanggung jawab atas semua perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan murid akan menggunakan teori kontrol dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Murid akan bersemangat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, apakah itu restitusi? Sebelumnya apakah Bapak Ibu guru pernah mendengar atau membaca apakah itu restitusi, Bapak Ibu? Nah, ya harus area Pak Sini. Nah, saya sendiri mengenal restitusi dan membaca apa itu restitusi juga setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu guru. Tapi sebenarnya kita sebagai guru itu pernah kita melakukan yang namanya restitusi. Hanya saja kita baru tahu kalau namanya itu restitusi. Monggo kita bahas bersama. Restitusi kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Nah, dalam melakukan restitusi itu kita mengenal 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di situ setiap anak pasti melakukan kesalahan. Jadi ditanya dulu, setiap anak itu pasti melakukan kesalahan. Terus yang kedua dengan validasi tindakan. Tentunya anak itu melakukan kesalahan itu mesti mempunyai alasan. Alasannya apa? Kamu kok melakukan itu? Jadi tidak langsung plok dan saya pun sering juga melakukan seperti itu. Plok. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah anak itu bercerita masalahmu apa, kamu melakukan kesalahan itu karena apa, kemudian kamu maunya seperti apa, ditanya lagi. Keyakinan apa yang kamu yakini? Apakah keyakinan kamu itu sudah benar? Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Itu Bapak Ibu. Lanjut. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tidak memperbesar masalah atau mencari masalah, tapi kita mencari solusi dari anak itu sendiri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Bukan mencari kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Terus kita mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak tersebut. Biasanya 5 tadi kebutuhan dasar tadi ada yang belum mereka dapatkan sehingga mereka melakukan sesuatu yang di luar aturan. Kemudian restitusi itu sifatnya tawaran, bukan memaksa. Kemudian memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat dalam diri pribadinya sendiri. Nah, ini perbedaan jika hukuman, konsekuensi, restitusi jika ada kasus contohnya murid terlambat datang ke sekolah. Ya. Ini jika hukuman
itu murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Adakah Bapak Ibu guru yang pernah melakukan hal tersebut? Terus guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Terus murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini agak tidak marah lagi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung, kan untuk mengganti keterlambatannya tadi. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, jika dengan restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas dan kemudian guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang tadi, yang sesuai dengan video yang pertama tadi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nomor 2, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol jika ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini jika penghukum itu Bapak Ibu guru akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri membuat barisan tersendiri. Pernah kita lakukan Bapak Ibu? Itu berarti menghukum. Terus yang kedua, jika guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu agak kalem Bapak Ibu. Berkali-kali ibu bilang sama kamu, ibu sangat kecewa sama kamu loh nak. Kok kamu nggak pakai atribut lengkap? Kenapa? Itu jika membuat rasa bersalah. Jadi dengan kata-kata Bapak Ibu yang agak kalem tadi, anak itu merasa bersalah. Oh iya, ternyata aku salah gitu. Terus yang ketiga adalah jika guru itu sebagai teman. Nah ini seperti Bu Yati tadi. Ayolah nak yang tertib, buat ibu bapak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kok kamu nggak lengkap. Jangan pulang lagi ya. Ya, itu terus yang keempat, jika kita sebagai pemantau itu begini, Bapak Ibu mesti akan bilang, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Nah ini sudah agak ke restitusi tadi ya, tapi belum. Yang kelima ini adalah yang paling ideal Bapak Ibu guru. Posisi guru sebagai manajer, yaitu tadi melakukan segitiga restitusi tadi, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu nak, apa alasanmu melakukan itu nak. Nah terus bagaimana cara kamu memperbaikinya, seperti contoh video yang ke-5. Sekarang yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Mengapa kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, itu alasannya karena jika peraturan kelas itu penyusunannya itu hanya dari satu pihak saja, yaitu sekolah. Nah, entah kesiswaan, entah siapa yang membuat tata tertib tersebut. Nah, tanpa melibatkan murid sehingga banyak murid yang tidak paham. Jika murid itu tidak paham, jadi mohon maaf paham. Jika murid itu tidak paham, maka dia akan mengikuti peraturan itu terpaksa merasa dia
dia dipaksa karena itu sudah merupakan aturan. Itu jika peraturan kelas. Sedangkan jika keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid, sehingga murid lebih paham dengan keyakinan kelas yang mereka buat dan sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas dibentuk lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian kalimatnya itu sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal dan disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah untuk diterapkan. Nah, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini maksudnya dari kalimat yang biasanya anak-anak itu kalau membuat jangan dah. Ini merubah kalimat negatif menjadi positif dengan membuang kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Nah, terus yang selanjutnya yaitu semua warga kelas dilibatkan dalam saat pembuatan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 9A bersama anak-anak 9A. Yang pertama itu saya berdiskusi tentang peraturan kelas. Nah, jadi saya berdiskusi dengan anak kira-kira kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian anak-anak menulis dalam secari kertas kecil secara kelompok dan berdiskusi bersama. Kemudian jika anak-anak sudah menuliskan, yang kedua adalah merumuskan tentang peraturan kelas yang masih dalam bentuk kalimat negatif. Terus kemudian saya tulis di papan tulis. Nah, kemudian dari peraturan kelas itu kami jadikan menjadi keyakinan kelas dengan merubah kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Kemudian setelah jadi keyakinan kelas tersebut ditempelkan masing-masing anak di belakang, dinding belakang kelas mereka. Selanjutnya ini keyakinan kelas yang sudah ada di kelas 9A. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini dari anak negatifnya kan dilarang ramai gitu kalau pelajaran. Terus disiplin dan bersikap jujur, saling membantu dan bekerja sama, bersikap sopan terhadap teman dan guru. Yang terakhir selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, kesimpulan pada pemaparan saya kali ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi kontrol manajer yang ideal tadi, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, itulah paparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang lain. Ini kaitan dengan pemaparan atau penjelasan yang disampaikan Ibu Farida berkaitan dengan budaya positif. Ini bisa menjadi motivasi saya dan Bapak Ibu guru yang lain bisa menerapkan di sekolah kita kaitan dengan budaya positif tadi. Itu yang kaitan dengan yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita terapkan bisa mungkin nanti di sekolah kita yang menjadi tipe suatu percakapan ini kaitan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi yang diterapkan Bu Farida dari contoh pemaparan di modul nanti di 9A yang poin 1 yang pertama di jawab piket. Anak-anak sudah kita tentukan
pikirnya hari Senin ini si A dan si B, kemudian sampai satu siapa. Akan tapi kenyataannya anak-anak kalau tanpa pengawasan itu kesepakatan kelas itu dilanggar. Yang ingin saya tanyakan bagaimana nanti bagi anak-anak yang nakal yang tidak ikut jalur tadi sanksinya apa dan bagaimana penerapannya terhadap sanksi tersebut. Tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Bagaimana jika anak itu tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, begini, jika tidak mematuhi kesepakatan, kita harus mencari solusinya juga kesepakatan lagi, kita buat lagi. Nah, misalnya gini, kalau anak tidak mau piket, berarti pada saat kita membuat keyakinan itu harus ada konsekuensinya juga. Jika tidak piket, apa konsekuensinya? Misalnya membuat literasi yang ada hubungannya dengan mata pelajaran tersebut, gitu Pak. Itu jawaban dari saya Pak Pan. Untuk kegiatan budaya positif mungkin ini hal yang paling lucu sekali untuk kegiatan anak-anak. Saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi, khususnya ini dikaitkan nanti dengan apel PAI. Mungkin dari keyakinan kelas, kan selama ini untuk kegiatan sholat zuhur mungkin banyak anak-anak yang agak berenceng. Kalau kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, insya Allah akan berhasil. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tolak ukur keberhasilan dari budaya positif ini di sekolah? Mungkin itu saja mudah. Terima kasih. Untuk PAI, terutama untuk sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Menjawab pertanyaan Bu Jaria, tolak ukur apa yang menjadi dasar keberhasilan budaya positif di sekolah, yaitu jika semua warga sekolah itu melakukan disiplin secara sadar dari dalam hati mereka, bukan karena anak itu takut, karena dihukum, atau karena diiming-imingi hadiah, itu tidak. Jadi harus ada kesadaran pribadi dari dalam diri anak itu masing-masing, dan itu adalah tugas kita bersama, Bapak Ibu. Tidak bisa kalau hanya 1-2 orang, itu tugas kita bersama. Itu Bu Jaria jawaban dari saya. Mungkin ada lagi. Dan saya juga berharap agar nanti keyakinan kelas sebagai bentuk restitusi kita dalam menangani kasus di sekolah ini akan dapat diwujudkan di segala lini. Saya teringat kemarin ketika kita melaksanakan sholat duha dilanjutkan membaca Yasin hari Jumat kemarin, Bapak Imam kita, Pak Jumai, menegur pada anak-anak. Karena Jumat kemarinnya itu ketika melaksanakan Yasin tidak membaca Yasin, malah menggerombol sendiri, merumpi sendiri, tidak benarkan, malah mengganggu yang lain. Semoga nanti juga akan ada keyakinan pada saat pelaksanaan ibadah di masjid. Monggo nanti bekerjasama, restitusi bagaimana bentuknya, minta saran dari Bu Farida. Langkah-langkah teknis di peribadatan minta saran dari Bu Siti Juwairiyah supaya pelaksanaan sholat duha, sholat zuhur dan baca Yasin di sekolah kita akan lebih tertib. Nanti mungkin akan ditegaskan kembali, mungkin saja kalau salah satu opsinya misalnya kalau pada saat sholat dia berbicara atau pada saat baca Yasin dia mengonggol sendiri, supaya melaksanakan ibadah itu diulangi kembali. Misalnya ditunggui dari pembina yang lain. Misalnya kalau pada salat duha kok bicara sendiri, nanti pembina tetap di situ, silakan anak yang tadi melaksanakan sholat duha ditunggui misalnya seperti itu. Atau mungkin ada petugas dari siswa atau OSIS yang kami harapkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh beberapa dari Bapak Guru dan Bapak Kepala Sekolah bahwa kegiatan kelas itu memang alangkah indahnya, ya, alangkah keterangannya. Kalau sekolah kita nanti sudah dibentuk kesepakatan kelas dan nanti dilanjutkan namanya kesepakatan sekolah. Nah di sini Bapak Ida yang perlu saya tanyakan, mungkin kalau kesepakatan kelas saya kira dilaksanakan dengan mudah karena hanya melibatkan beberapa anak saja, sudah menghasilkan suatu kesepakatan dan tentunya harus dilaksanakan. Dan apabila nanti ada anak tadi tidak mau melaksanakan, mudah untuk memberikan teguran. Tetapi di sini kadang-kadang nama sekolah ada lebih luas lagi. Kesepakatan apa yang harus kita lakukan? Contoh tadi misalkan masalah sholat duha, ya. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan juga bahwa ada anak yang tidak seharusnya dilakukan. Misalkan dari imam kamu harus membaca yasin, ya, membaca yasin dengan diimami oleh Bapak Juma'i. Tapi anak ini benar-benar kelompok. Ini menurut saya alangkah baiknya. Namanya anak yang lepas dari Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Guru nanti bisa memberikan contoh, misalkan kalau misalkan anak-anak baca yasin atau anak-anak ada yang bawa yasin dari rumah, ya kita paling tidak, ya mohon maaf, bagaimana kalau kita misalkan membawa yasin dari rumah? Jadi seakan-akan anak-anak itu, ya guru saya membawa yasin dari rumah. Kalau misalkan tidak bawa yasin dari rumah, misalkan di HP, nah, bisa melihat di HP ini sudah ada aplikasi tentang yasin. Jadi intinya si anak tadi tidak lepas dari minta contoh atau teladan dari Bapak Ibu Guru. Jadi termasuk nanti kebersihan di kelas misalkan. Jadi kelasnya kotor atau mungkin bagaimana kelas rapi. Nah, jadi nanti anak-anak harus memantau. Wah, bisa saja misalkan kalau habis makan sampahnya dibuang sembarangan. Jadi itu pasti si anak melihat atau mengamati dari perilaku dari Bapak Ibu Guru. Jadi kita intinya harus memberikan contoh terlebih dahulu. Itu baru yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juma'i SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kardoarjo, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Menanggapi hasil dari pengimbasan calon guru penggerak atas nama Farida Lisda Ningrum, Guru SMP Negeri 1 Kardoarjo, yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu, bahwa saya khususnya dan guru-guru di SMP 1 Kardoarjo mendapatkan beberapa pengalaman baru, hal yang baru untuk pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Kardoarjo. Banyak hal-hal yang positif yang telah ditularkan dari program guru penggerak dan diimbaskan kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Kardoarjo. Mudah-mudahan wacana bahwa guru penggerak sebagai agen perubahan betul-betul bisa dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kardoarjo, sehingga pembelajaran di SMP Negeri 1 Kardoarjo berjalan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dari adanya guru penggerak ini mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kardoarjo bisa meningkat dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa betul-betul dilaksanakan di sekolah kami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya adalah Kepala
perpustakaan di SMPN 1 Kartoharjo, yang mana pada nama saya Ida Yuliati SPD. Kemudian pada tanggal 24 Januari hari Sabtu, guru calon penggerak dari SMPN 1 Kartoharjo yang bernama Ibu Farida Listianingrum SPD telah memberikan Ibu Farida Listianingrum SPD sebagai guru calon penggerak di SMPN 1 Kartoharjo telah menyampaikan presentasinya di dalam pembahasan budaya positif di sekolah pada tanggal 24 Januari 2023, yang mana dihadiri oleh semua guru SMPN 1 Kartoharjo. Dengan adanya pembahasan budaya positif di sekolah, kami guru-guru di SMPN 1 Kartoharjo mendapatkan pengalaman, juga dapat menerima motivasi yang baru dengan adanya budaya positif di sekolah, yang mana sebagai penyemangat dan kami dapat melaksanakan terutama budaya positif itu di sekolah. Dan kami sebagai kepala perpustakaan juga mendapatkan ilmu, mendapatkan hal yang baru yang mana juga dapat diterapkan khususnya di perpustakaan sekolah tentang literasi yang ada di sekolah kami untuk dapat bangkit kembali dan memberikan budaya positif bagi siswa maupun bagi guru yang akan melaksanakan literasi di sekolah kami. Sehingga nantinya dengan pengimbasan budaya positif di sekolah, mudah-mudahan dapat membawa sekolah kami SMPN 1 Kartoharjo menjadi sekolah yang lebih maju, lebih baik, dan melaksanakan pengembangan kurikulum merdeka di sekolah kami. Terima kasih kepada guru calon penggerak Ibu Farida Listianingrum. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, dan saya mengucapkan selamat berjuang untuk Ibu Farida. Semoga nanti dapat lulus dengan lancar dan ilmunya dapat segera diimbaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengimbasan yang telah saya lakukan, terus terang saya merasa sangat senang dan bahagia karena saya sedikit banyak sudah bisa mengimbaskan pengetahuan, ilmu. Kita belajar bersama apa yang telah saya dapatkan di dalam program yang saya ikuti, yaitu program calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Terima kasih teman-teman sudah membersamai saya, sudah memotivasi saya untuk mengikuti program tersebut. Kemudian saya juga sangat termotivasi dengan teman-teman. Semoga teman-teman bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta SMP 1 Kartoharjo menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan belajar yang menyenangkan bagi semua warga sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.